Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Idul Fitri ya. Pertama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin bagi semuanya. Kita akan lanjutkan mata kuliah yang lalu. Saya dulu sudah mengatakan pada saudara untuk membaca Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pengadilan militer ya. Sudah dibaca semua kan? Nah, saya akan membicarakan sedikit, terutama yang bab 2, tentang kekuasaannya. Langsung saja, jadi kalau kita bicara tentang peradilan militer, maka kita akan bicara tentang kekuasaan pengadilan militer. Saya sengaja ini pakai undang-undang langsung, bukan pakai PowerPoint. Kenapa? Karena rombel kemarin ketika saya pakai PowerPoint, terus saya suruh analisis sendiri pakai undang-undang, ternyata saudara tidak paham. Artinya pemahaman saudara agak lumayan berbeda dengan yang seharusnya saudara pahami. Jadi ternyata kemampuan baca undang-undang, kemampuan menganalisa undang-undang beberapa mahasiswa itu tidak sesuai dengan yang dimaksud dengan undang-undang tersebut. Jadi tidak pas. Jadi ada sedikit miss pemahaman gitu. Oleh karena itu hari ini saya pakai undang-undang langsung. Tujuannya ya tentunya ke depan saudara bisa menganalisis ketika ada undang-undang baru, membaca langsung paham. Jadi kemampuan itu ternyata perlu dimiliki oleh calon-calon sarjana hukum. Saudara semua, kita bisa lihat di sini kan undang-undangnya tentang kemarin Undang-Undang 31 tahun 97, mohon maaf, Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer. Tadi saya menyebutkan Undang-Undang nomor 31 tahun 99 ya, mohon maaf salah, yang betul Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer. Di sini mengatur berbagai hal tentang peradilan militer. Oke. Ini saudara bisa baca sendiri pasal 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Saya ingin masuk ke dalam bagian ke-6 di paragraf 1, yaitu kekuasaan peradilan militer. Pasal 40 dikatakan, pengadilan militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana. Saya ini dulu, mohon maaf, saya kembali dulu ke nah ini, susunan pengadilan, mohon maaf. Kalau kita lihat, nah ini pengadilan militer ya, susunan pengadilan militer. Pengadilan dalam lingkup pengadilan militer terdiri dari pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer utama, serta pengadilan militer pertempuran. Ini jelas ya. Nah, kalau di sipil, pengadilan tinggi, pengadilan negeri tingkat 1, pengadilan tinggi tingkat banding, dan Mahkamah Agung tingkat kasasi. Ini juga sama. Nah, jadi pengadilan hanya bedanya ada 2 tambahan ini, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, pengadilan militer pertempuran, dan terakhir tetap Mahkamah Agung, gitu ya. Di sini terakhir tetap di Mahkamah Agung. Susunan persidangan dan sebagainya bisa saudara baca sendiri. Saya langsung akan masuk ke pasal 40. Nah, dari 4 peradilan tadi, 4 pengadilan tadi ditambah Mahkamah Agung, apa fungsinya masing-masing? Ini nanti saudara coba dianalisis berdasarkan perbedaan. Karena ini hukum pidana khusus, maka saudara perlu juga membedakan dengan aturan-aturan umumnya, yaitu di KUHP. Pengadilan militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. Jadi pengadilan militer itu adalah pengadilan pada tingkat pertama yang memeriksa siapa? Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. Yang kedua adalah mereka yang dimaksud dalam pasal 9 angka 1, saudara baca tadi tentang subjeknya, yang terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan kapten ke bawah. Dan mereka yang berdasarkan pasal 9 angka 1 huruf D yang harus diadili oleh pengadilan militer. Nah ini ya, jelas. Oke, saudara semua,
kemudian kita akan masuk ke dalam kekuasaan pengadilan militer tinggi. Kalau tadi kan pengadilan militer. Pengadilan militer tinggi itu memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit atau salah satu prajurit berpangkat mayor ke atas. Mayor ke atas, kalau tadi kan kapten ke bawah, sekarang mayor ke atas. Itu tingkat pertamanya di pengadilan tinggi. Jadi kalau ada prajurit yang berpangkat mayor ke atas, melakukan suatu tindak pidana, maka untuk mengadilinya tidak di pengadilan militer, tapi pengadilan militer tinggi langsung sebagai pengadilan tingkat pertama. Mereka sebagaimana dimaksud pada pasal 9 angka 1 huruf B dan C, yang terdakwanya atau salah satu terdakwanya adalah termasuk tingkat kepangkatan mayor ke atas. Kenapa kok terdakwanya atau salah satu terdakwanya bahasanya? Karena kemungkinan tindak pidana dilakukan oleh 2 atau lebih orang. Nah, salah satunya kok berpangkat mayor ke atas dan ingin di fogging, artinya jadikan satu, maka itu dilakukan pengadilan tingkat pertamanya di pengadilan militer tinggi. Apabila di split sing, dipisah, maka ya sesuai kalau dia yang kapten ke bawah di pengadilan militer, kalau mayor ke atas di pengadilan militer tinggi tingkat pertamanya. Kemudian mereka yang berdasarkan pasal 9 angka 1 huruf D harus diadili oleh pengadilan militer tinggi. Kemudian yang kedua, selain tingkat pertama itu memutus perkara pidana yang tadi, juga memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Nah, ini yang tambahan yang menarik. Jadi, selain pengadilan militer tinggi itu, selain memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama yang mayor ke atas, juga memeriksa dan memutus pada tingkat pertama apa itu sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Kemudian yang kedua, pengadilan militer tinggi itu apa? Memeriksa dan memutus pada tingkat banding. Kalau yang tadi kita bicarakan tingkat pertama. Sekarang pada tingkat banding. Pada tingkat banding yang bagaimana? Pada tingkat banding, perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya. Jadi kalau ada perkara tadi berarti kapten ke bawah yang diperiksa tingkat pertama di pengadilan militer, kemudian ingin banding, bandingnya kemana? Tingkat duanya di mana? Di pengadilan militer tinggi. Jadi demikian ya. Kemudian pengadilan militer tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer daerah hukumnya. Misal, di Jawa Tengah ini ada pengadilan militer di Semarang sama satu kabupaten di mana. Setelah itu kok ada sengketa kewenangan mengadili, maka pengadilan militer tinggi itu menjadi pemutus pertama dan terakhir. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau tadi pengadilan militer tinggi berdasarkan pasal 41 ayat 2 itu memeriksa pada tingkat banding, perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer. Terus kemudian, kalau pengadilan militer tinggi itu sebagai pengadilan tingkat pertama, maka bandingnya kemana? Yang mayor ke atas ya. Oh, kalau begitu kita lihat pasal selanjutnya. Di dalam pasal 42, ada yang disebut dengan paragraf 3, kekuasaan pengadilan militer utama. Pengadilan militer utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana maupun tata usaha angkatan bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding. Jadi kalau pengadilan militer tinggi, baik itu sengketa pidana maupun tata usaha angkatan bersenjata militer, kok dimintakan banding, maka bandingnya ke pengadilan militer utama. Kemudian yang pasal 43, pengadilan militer utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan militer yang berkedudukan di daerah hukum, pengadilan militer tinggi yang berlainan, antar pengadilan militer tinggi,
atau antara pengadilan militer tinggi dengan pengadilan militer. Kalau ini biasa, pengadilan militer kok bersengketa di Jawa Tengah sama di Jawa Barat, ya yang mengadili pengadilan militer utama. Sengketa itu artinya kompetensinya, sengketa kompetensi. Ini kewenangan saya, ini kewenangan saya. Kemudian siapa yang berhak memutus? Yang berhak memutus sengketa itu adalah pengadilan militer utama. Pengadilan militer tinggi di Jawa Tengah, di Jawa Barat, siapa yang memutus? Pengadilan militer utama. Antara pengadilan militer tinggi dengan militer, pengadilan militer, siapa yang memutus? Pengadilan militer utama. Biasanya ini kepangkatan, ini mayor, ini kapten, dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi sengketa. Akhirnya diputus oleh pengadilan militer utama. Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terjadi bagaimana? Ini apabila dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama. Atau bahkan dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama. Nah, ini ya. Ini penting. Oke. Itu kalau kita bicara tentang pengadilan militer utama. Nah, kemudian ini pasal 44 silahkan dibaca sendiri. Kemudian kita akan lanjut ke kekuasaan pengadilan militer pertempuran. Ini yang agak sedikit berbeda. Pasal 45 dinyatakan pengadilan militer pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran. Gitu ya. Jadi kalau pas bertempur, itu ada pengadilan militer pertempuran. Kok melakukan suatu tindak pidana, maka akan diperiksa untuk pertama dan terakhir di daerah pertempuran itu oleh pengadilan militer pertempuran. Nah, pasal 46-nya dikatakan bahwa pengadilan militer pertempuran ini bersifat mobile, mengikuti gerakan pasukan. Gitu ya, mengikuti gerakan pasukan. Oke. Jadi tadi itu yang tentang kekuasaan pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, pengadilan militer pertempuran. Dan terakhir kalau kasasi. Nah, ini kan sudah sampai ke pengadilan militer utama maupun tinggi, kasasinya kemana? Kasasinya ke Mahkamah Agung. Jadi pengadilan, apabila pengadilan militer sebagai tingkat pertama, pengadilan militer tinggi tingkat kedua, maka kasasi ke Mahkamah Agung. Apabila pengadilan militer tinggi tingkat pertama, pengadilan militer utama tingkat kedua, kasasinya juga ke Mahkamah Agung. Khusus pengadilan militer pertempuran pertama dan terakhir. Oke, coba saudara dioret-oret ya sebagai feedback dari materi ini di rumah. Dioret-oret. Bagaimana cara yang ngoret-ngoret? Coba dioret-oret aja. Dibuatkan tabel atau bagaimana yang bisa menjelaskan bahwa perbedaan kompetensi pengadilan, istilahnya perbedaan tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat kasasinya, tingkat terakhirnya untuk peradilan yang sipil dan juga peradilan militer. Itu bagaimana? Nanti saudara akan tahu, oh ternyata perbedaannya demikian. Kemarin di rombel-rombel yang lain, itu ketika saya tanya tentang, coba saudara baca pasal tadi, kemudian dianalisis rata-rata, mana tingkat pertamanya? Tingkat pertamanya pengadilan militer, tingkat keduanya pengadilan militer tinggi, dan kasasinya pengadilan militer utama. Padahal tadi jelas kalau kita lihat di dalam pasal per pasal. Mudah-mudahan itu yang dapat saya sampaikan. Besok kita akan ketemu lagi di dalam materi selanjutnya, yaitu tentang di pasal selanjutnya, yaitu bab 3 tentang kekuasaan, susunan dan kekuasaan auditorat. Nah, ini menarik, auditorat, nanti saudara bisa lihat. Nah, harusnya kalau mata kuliah ini, kalau kita tidak dalam masa pandemi COVID seperti ini, saya pasti menyuruh saudara untuk jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke pengadilan militer. Saudara lihat pengadilan militer seperti apa.
saudara observasi lapangan, dan sebagainya. Tapi karena ini masih dalam suasana pandemi COVID, maka saudara harus stay at home dan lain sebagainya, maka silahkan saudara observasinya by virtual, online. Saudara buka-buka bagaimana pengadilan militer di Semarang, bagaimana pengadilan militer tinggi, bagaimana pengadilan militer utama, dan bagaimana pengadilan militer pertempuran, bentuknya seperti apa, lihat di YouTube videonya seperti apa, kalau ada di searching saja, itu akan menambah wawasan saudara. Dalam pembelajaran masa pandemi ini memang dibutuhkan suatu keseriusan tersendiri, kita harus berubah, disebut dengan normal baru, new normal, artinya kalau dulu paradigma saudara harus berubah, tidak bisa terus menunggu materi dari saya seperti satu arah, begitu tidak bisa, atau dari dosen lain, saudara harus sekarang model dua arah. Paling ketemu sebentar seperti ini, 20 menit, 30 menit, tapi saudara harus mencari sendiri pembelajaran-pembelajaran di luar yang sangat banyak, dan saya yakin manusia diciptakan Tuhan itu adalah makhluk yang bisa beradaptasi. Sehingga kalau pertama agak kesulitan, nanti suatu saat akan kebiasaan. Akan kebiasaan-kebiasaan. Dulu zaman saya SD juga mata pelajarannya biasa-biasa. Sekarang sudah susah-susah. Tapi nyatanya anak-anak SD juga sekarang juga bisa. Sampai orang tuanya juga kesusahan bagaimana cara membelajarinya, itu agak lumayan susah. Nah, itu ya, karena sudah susah-susah pelajarannya. Jadi demikian akan beradaptasi. Sekarang mungkin susah, nanti suatu saat saudara baca pasal langsung paham. Saudara searching di berbagai media-media online, saudara akan ketemu dan lain sebagainya. Jadi itu ya yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay at home.